Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti, dalam pembelajaran Ekonomi Modul 12 tentang catat dan laporkan transaksi jasa 1. Baik teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman siapkan alat tulis dan tempat ternyamannya supaya bisa fokus dalam pembelajaran ketika pembelajaran ini berlangsung. Oke teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah teman-teman bisa memahami konsep perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Yang kedua, teman-teman mengetahui fungsi APBN dan APBD bagi pembangunan nasional. Dan terakhir adalah teman-teman bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Konsep perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Kita harus mengetahui apa itu perdagangan internasional terlebih dahulu ya, teman-teman. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi sendiri, serta untuk memperoleh keuntungan melalui ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional ini, teman-teman, kita menggunakan istilah adanya ekspor dan impor, di mana ekspor itu kita menjual barang, sedangkan impor itu kita membeli barang. Kalau kita menjual barang, artinya kita mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun impor merupakan kebalikan dari ekspor itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan hidup, memperluas pasar, dan meningkatkan hubungan antar negara. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu teman-teman adalah laporan statistik yang secara sistematis mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya dalam periode waktu tertentu. Laporan ini mencakup transaksi ekspor dan impor barang, jasa, pendapatan, investasi finansial, serta transfer seperti bantuan luar negeri. Neraca pembayaran memberikan gambaran tentang posisi ekonomi suatu negara di pasar internasional. Fungsi APBN dan APBD. APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara dan APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. APBN berfokus pada tujuan pembangunan nasional dan stabilisasi ekonomi nasional. Sedangkan APBD itu teman-teman bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat daerah. Nah, fungsi dari APBN dan APBD sendiri yang pertama adalah otorisasi yang memiliki arti memberikan otorisasi kepada pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Yang kedua adalah sebagai perencanaan, di mana perencanaan ini menjadi dasar rencana keuangan tahunan. Yang ketiga adalah fungsinya itu sebagai pengawasan, memungkinkan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Yang selanjutnya fungsinya itu adalah sebagai alokasi, di mana alokasi itu adalah mengalokasikan sumber daya untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Selanjutnya adalah sebagai distribusi, artinya menyalurkan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan. Dan terakhir ada stabilisasi, yaitu menjaga kestabilan dalam anggaran pendapatan belanja, baik itu secara negara maupun daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhinya itu teman-teman ada 3. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, dan modal yang akan digunakan. Yang kedua adalah faktor kemajuan teknologi, stabilitas politik dan pemerintahan, serta kebijakan ekonomi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kepemerintahan. Dan terakhir adalah budaya masyarakat dan kondisi dari pasar internasional itu sendiri. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Nanti silahkan teman-teman pahami apabila ada yang kurang atau masih bingung, silahkan teman-teman tanyakan dalam forum kelas kita. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.